Pagi Bapak Ibu. Mari kita melihat kitab kita lebih dahulu. Dalam Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga. Ayat yang ke-16 dan 17 kita akan baca bersama. Ayat 16 dan 17 yang tidak bawa Alkitab bisa membaca di slide yang ini. 1, 2, 3. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah memindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Lewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan anggur. Kita di depan sudah melihat saudara beberapa ayat terkait dengan kesaksian beberapa saudara kita yang mengalami efek dari pandemi. Dan itu hanya mewakili saja. Karena banyak sekali, bahkan mungkin dari kita sekalian menghadapi semuanya. Dan mereka, kita pun tidak sendirian. Ada banyak orang bersaksi bahwa hari-hari yang dilalui terutama tahun 2020 itu hari yang super berat dibanding hari yang lain, dibanding tahun-tahun yang lain. Kenapa? Sudah kondisi perekonomian yang berat ditambah dengan suasana pandemi. Sudah kondisi ekonomi murah-marai kemudian dipengaruhi dengan suasana kesehatan yang menakutkan. Ada banyak orang merasakan itu dan tidak hanya kita saudara. Efeknya pun banyak orang mengalami. Mereka bersaksi kalau bersaksi tentang sedih-sedihan, sengsara-sengsaraan, pasti akan bagaimana? Semua akan berkata, kami sengsara, kami menderita, kami mengalami dan sebagainya. Dan tidak hanya satu, dua orang, hampir merata saudara. Merata. Kalau kemudian kita melihat beberapa waktu yang lalu, maaf ini ada demo para guru. Kita yang melihat, saya yang melihat berkata, apakah para guru tidak melihat bahwa pemimpinnya yang punya pabrik itu juga sama mengalami? Betul ya, kira ya. Bedanya kalau guru itu hanya kebutuhan sendiri dan keluarganya, sementara pemilik pabrik itu ya kebutuhan sendiri, ya kebutuhan sekian ribu guru yang dimilikinya. Mereka nuntut macam-macam. Saya berpikirnya begini saudara, realis saja. Apakah para guru tidak berpikir bahwa yang di atas pun sebetulnya juga punya problem yang sama? Mereka tidak hanya mencukupi kebutuhan harian, tetapi juga kebutuhan bulanan. Tidak hanya masalah sirkulasi keberlangsungan pabrik, tapi juga masalah utang yang dibayar. Jangan saudara berpikir bahwa maaf, para pemilik pabrik itu tidak punya utang saudara. Utang mereka tidak hanya jutaan seperti kita, tetapi nah, jadi kalau kita lihat itu sebenarnya adil. Kalau kita ada masalah begitu, nggak usah pokoyan-pokoyan, nggak usah teriak-teriak. Kita diajar duduk di hadapan Tuhan. Ingatlah lagu yang kita sampaikan tadi. Waktu ada pergolakan masalah, duduk ke mezbahnya. Sampaikan itu. Di mezbahnya ada kuasa yang akan menyelesaikan masalah kita. Nah Bapak Ibu, nas ini muncul saudara. Nas ini muncul, sesungguhnya sebuah gambaran dalam hidup kita manusia. Ini semua terjadi dalam hidup orang Israel pada masa itu. Ayat ini diberikan oleh Allah kepada Musa supaya Musa pergi kepada orang-orang Mesir yang ada, orang Israel yang ada di Mesir waktu itu. Orang-orang Israel sudah memilih hidup yang nyaman di sana. Mereka menjadi pekerja bagi orang-orang Mesir. Mereka menjadi buruh bagi orang-orang Mesir. Dan pekerjaannya adalah membuat batu bata. Batu bata untuk pembangunan negara Mesir, membuat jalan, membuat gedung-gedung, bangunan-bangunan yang bagi orang Mesir itu penting.
yang dipekerjakan adalah orang Israel. Kenapa orang Israel ada di Mesir? Sejarah pada waktu Yusuf sudah sampai di Mesir, kemudian memboyong keluarganya dari tanah Kanaan. Yakub, kakak adiknya dibawa ke sana, kemudian menetap di sana, kemudian berkembang besar di sana. Lalu mereka menjadi orang-orang perantauan, bukan orang sukses, tetapi mereka punya hidup yang nyaman. Karena tiap hari mereka bekerja, lalu mendapat upah dari bekerja mendapat upah, pulang terus begitu. Tapi pekerjaannya berat, membuat batu bata. Dan kalau saudara baca masih secara lengkap, saudara, rupanya Fir'aun waktu itu mengerti bahwa orang-orang ini orang pendatang, dan mereka makin berkembang berat, banyak. Lalu mereka mencoba untuk mengurangi jumlah dengan cara apa? Pekerjaannya diperberat, pemasukannya diperkecil, kemudian alat kerjanya dipersulit dan sebagainya. Tetapi ingat, umat Tuhan tidak bisa dibendung oleh kuasa manusia. Mereka tak berkembang dan makin berkembang. Ironisnya adalah melihat perkembangan itu, orang-orang Mesir ketakutan, lalu Fir'aun mengeluarkan satu dekret supaya makin diperberat pekerjaan mereka. Mereka berteriak, mereka minta tolong pada Tuhan, mereka berdoa kepada Allah, andai kata Allah ada di sini, dan seterusnya. Teriakan mereka didengar, lalu Allah memanggil Musa yang waktu itu ada di padang gurun, kemudian dipanggil supaya kembali ke Mesir, membawa mereka keluar. Dialog Musa dan Allah, andai kata mereka tidak percaya bagaimana, Allah menyertai Musa. Lalu Allah berkata kepada Musa, kumpulkan mereka. Ini sudah pergi, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah memindahkan kamu. Ini perkataan Allah, kemudian ini pernyataan Musa kepada mereka. Kembali perkataan Allah, aku sudah memindahkan kamu. Juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir akan terjadi padamu di Mesir. Jadi kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju negeri orang Kanaan, orang Hem, orang Amori, orang Feris, orang Hemi, orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan manis. Saudara perhatikan di sini. Aku akan menuntun kamu keluar dari kesusahan. Minggu-minggu yang lalu saudara, hidup kita tidak bisa lepas dari yang namanya dua sisi, susah, senang, mati, lahir, sehat, sakit dan seterusnya. Saudara, sengsara itu juga menjadi bagian hidup kita. Kalau menurut dari kitab Kejadian, sengsara itu bagian dari dosa, saudara. Andai kata manusia tidak dalam dosa, mungkin kita akan mengalami hidup nikmat ada di Firdaus, di Eden. Tidak seperti saat ini. Tetapi bukan waktunya kita untuk menangisi nasib. Itu sudah garis manusia. Manusia diberi kebebasan tapi sering melanggar. Manusia diberi kemerdekaan tapi sering melakukan kehendak sendiri, bukan kehendak Allah. Dan itu yang terjadi. Nah, Allah rupanya mengerti. Orang Israel mengalami hidup yang sengsara pada tahun-tahun yang cukup lama di Mesir sepeninggal Yusuf. Cukup lama, saudara. Mereka menderita, mereka mengalami hal yang berat dalam hidup, bahkan tidak ada lagi pengharapan untuk keluar dari Mesir. Tetapi Allah berkata, aku akan menuntun kamu keluar dari kesusahan. Aku memindahkan kamu. Kata memindahkan kamu, memperhatikan, mendengar, tidak abai. Allah mendengar. Saudara yang saya kasih, tantangan kita orang percaya adalah seringkali kita tidak menyadari bahwa Allah itu memanggilkan keluar dari hidup kita yang benar. Betul? Allah itu panggil kita dari dosa, dipanggil dalam hidup yang kekal, dari lembah kelam pada jalan yang terang, dari tidak berpengharapan kepada berpengharapan. Allah panggil. Tetapi sayang saudara, mari kita melihat, kita itu sering berkutat dengan suasana dan pola hidup lama. Kita itu merasa berat dengan hidup masa lalu, tetapi kita masih mengikuti pola hidup masa lalu, tidak mau keluar berubah.
Kita menikmati, merasa menikmati itu yang terjadi, dan saya merasa ini yang sudah saya lakukan, dan kalau saya berat mengalaminya, ya ini bagian saya. Cuma kita berteriak, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya keluar dari masalah. Kita nggak keluar dari pola hidupnya, masih ada dalam lingkaran suasana itu. Itu yang terjadi pada hidup orang-orang Israel. Mereka merasa dan mengharapkan hari esok lebih baik, tetapi mereka masih berkutat dengan suasana dan pola hidup lama. Jangan berharap saudara kita bisa melewati itu. Yesus berkata, anggur baru tidak mungkin dalam kirbat yang lama. Dia harus dalam kirbat yang baru. Anggur yang baru tidak mungkin akan berkuasa, berpengaruh waktu kita hidup dalam pola hidup yang lama. Harus dalam hidup yang baru. Hidup kita dipenuhi dengan. Saudara ada masa sengsara? Ada yang bebas dari sengsara? Saudara, sedikit saya saksikan. Betul saudara. Bagi saya juga tahun yang menyesakkan diri. Tetapi tidak. Bertubi-tubi gereja kita mengalami banyak hal. Ada yang sakit, ada yang dipanggil dan sebagainya. Bahkan kita kadang mengalami dalam kehidupan kita di rumah tangga tantangan masalah muncul. Tetapi apakah kita akan diam? Ada keluarga saya dan saya saudara, bukan curang hati saya bisa sini. Saya ingin menguatkan keluarga saya, istri anak saya. Waktu anak saya yang kecil sakit, kemudian dokter berkata, ini kelebihan kita begini. Lalu kemudian di Muarti, di Polis itu leukemia. Anak saya browsing dan sebagainya, menjelaskan kepada anak saya sulit sekali. Saya berkata, anak saya tanya, leukemia apa kanker? Bisa mati? Bisa. Semua orang bisa mati. Yang kena corona pun bisa mati. Flu berkepanjangan bisa mati. Mati tidak bisa dipungkiri saudara. Tetapi selama itu ada tangan yang maha kuasa, apapun yang kita tidak merasa mampu, Allah mampu melakukan. Ini yang kita saudara. Dan kami meyakini dan belajar meyakini apa yang kita punya iman kita. Kita punya iman, kita berusaha dengan kemampuan kita. Ingat, ada lagu berkata, semua telah kucoba, sekarang tinggal kuasa Tuhan. Kita melakukan bagian kita, biar Allah juga melakukan bagiannya. Allah menghendaki kita keluar dari sengsara. Tetapi jangan kita mau hidup dan berkutat dalam suasana pola hidup yang lama. Dan orang Israel mengalami itu. Mari lihat juga. Banyak orang tahun baru. Orang-orang Israel biasa menjadi penikmat berkah. Perhatikan saudara. Keluaran pasal 4, 30-31. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa. Harun menjadi mediator bagi orang Israel. Kemudian serta membuat di depan bangsa itu, Musa yang membuat tanda-tanda mujizat seperti yang sudah Musa terima dari Allah. Kemudian percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah memindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Saudara jangan terkesima dengan ayat yang terakhir, bagian terakhir. Berlututlah mereka dan sujud menyembah. Sepintas berkata orang Israel begitu rohani, begitu mereka mendengar firman Tuhan, lalu mereka sujud menyembah Tuhan, berpaling kepada jalan Tuhan. Tidak, saudara. Saudara perhatikan, yang membuat mereka sujud dan menyembah itu adalah tanda-tanda mujizat. Saya sampaikan. Sujud penyembahan mereka itu adalah penyembahan yang semu, yang lahiriah. Kenapa saya katakan itu saudara? Karena mereka hanya melihat tanda dan mujizat dan penyembahan seperti itu, penyembahan yang tidak tahu uji. Kalau kita hanya mengharapkan mujizat tanda-tanda, maka sesuatu yang kita terima, sesuatu yang terlihat, yang kita rasakan. Tetapi Bapak Ibu, bukan karena iman yang muncul dari dalam. Ingat,
Musa diberi tanda-tanda. Pada waktu Musa berkata, andai kata mereka tidak percaya bagaimana, masukkan tanganmu, keluarkan dari tanganmu. Tangannya menembuskan. Kalau mereka masih belum percaya bagaimana, lempar tongkatmu, tongkat jadi keluar. Dan seterusnya. Aku akan membuat engkau bisa berbicara dan seterusnya. Dan itu yang rupanya Allah berikan kepada Musa. Dan waktu Musa mempraktekkan itu di hadapan orang Israel, mereka percaya, mereka menyembah. Perhatikan Bapak Ibu kasih. Orang-orang Israel, mereka menyembah sujud kepada Allah hanya karena mereka melihat tanda-tanda mujizat itu, bukan karena mendengar firman Tuhan. Nanti kita akan lihat belakangan. Buktinya apa saudara? Pada waktu Musa Harun datang kepada Fir'aun, kemudian Fir'aun memberikan perintah justru memperberat pekerjaan Musa. Tiba-tiba mereka berkata seperti ini. Waktu mereka orang-orang Israel, para pemimpin Israel, meninggalkan Fir'aun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka orang-orang Israel itu berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu. Karena apa? Kamu telah membusukkan nama kami kepada Fir'aun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Kenapa saudara? Begitu mereka datang kepada Fir'aun, kenapa pekerjaan kami diperberat? Lalu Fir'aun menjawabnya sama. Loh, kamu itu siapa? Karena Allah berkata kepada Musa seperti namanya, Allah itu siapa? Fir'aun bukan orang yang percaya Allah. Perhatikan, makin mereka diperberat, dan waktu menghadapi masa berat itu, kira-kira mereka bersyukur? Perkataan syukur tidak? Halo? Syukur tidak? Yang digaris bawahi, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Fir'aun dan namanya, dan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Seakan-akan orang Israel menuduh Harun dan Musa, engkau menjerumuskan kami, bukan melewati hidup yang lebih baik. Katanya janji Allah akan membawa kami keluar dari sengsara, tetapi setelah kami datang kepada Fir'aun, malah tambah sengsara hidup kami. Kami harus membuat material tanpa sediakan semak. Kami harus membuat material lebih banyak lagi. Kami harus bekerja dengan waktu yang lebih panjang. Makanan kami dikurangi dan seterusnya. Mereka makin menderita dan tidak siap. Bapak Ibu, coba sih, kenapa mereka berkeluh seperti ini? Selama ini mereka menikmati menjadi buruh di Mesir, menjadi budak di Mesir. Selama ini mereka cukup menjadi pekerja. Mereka merasa mendapat makan sudah cukup. Mereka tidak punya impian keluar dari Mesir untuk menjadi tuan di tanah sendiri. Mereka tidak merasa bahwa mereka punya Allah, mereka punya tanah tempat tinggal, di mana waktu dulu leluhur mereka Yakub tinggal, mereka tinggalkan. Mereka berpikir, ya hidup seperti ini, gak usah repot-repot. Yang penting kerja, dapat makan, selesai. Kerja, dapat makan, selesai. Kalau kamu menderita, ya kita cukup berteriak saja, berseru Tuhan, tolong kami. Harapannya Allah memberikan keluhan mereka tanpa mereka melakukan sesuatu. Saudara, ingat, orang yang biasa menjadi penikmat berkat itu tidak pernah tahan uji. Orang yang biasa menikmati hanya menerima saja, tidak akan pernah tahan uji. Sesuatu yang mereka lakukan itu semu. Sepintas dia oke, tapi kemudian mereka akan lari ke tempat yang mereka tidak bisa memberikan kebutuhan mereka. Orang percaya tidak diminta Allah menjadi penikmat berkat. Setuju? Setuju? Saudara tidak diharapkan jadi penikmat saja, menerima saja. Tidak. Allah menghendaki yang berbeda saja. Allah menyiapkan orang Israel menjadi pejuang berkat. Berkat sudah diberikan, disiapkan. Tetapi bukan berarti Allah suruh melemparkan berkat itu kepada Allah, tidak. Kita yang harus menyambut berkat. Israel diajar seperti itu, saudara.
Ingat, Yeremia 29 ayat 11. Perhatikan, kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang bagaimana rancangan Tuhan? Baik atau tidak? Baik. Sebuah rumah itu dirancang baik saudara. Dirancang, digambar baik, dihitung baik tuannya, lalu didoakan rancangannya. Jadi rumah harus diapakan? Harus diwujudkan. Betul loh? Digambar bagus, sudah Mas Tio kita rancang bangunan. Dirancang, nanti bangunannya dari ini dibuat seperti ini, modelnya seperti ini, nampak bagus, diberi warna catnya seperti ini, begitu detail bagus. Tetapi rancangan itu didoakan lalu muncul rumah. Begitu. Tidak, diperjuangkan. Kita diminta jadi pejuang berkat. Perhatikan saudara ayat ini, ya, kata membuat mereka bangsa tanda besar, dan mereka akan dibawa kemana? Dibawa ke negeri orang Kanaan. Kata dibawa menuju berarti ada satu perjalanan. Bukan sekedar orang Israel berdoa lalu Allah pindahkan mereka ke tempat perjalanan. Tidak. Bukan sekedar berdoa lalu Allah campurkan orang Mesir dibahas. Tidak. Tetapi mereka akan dituntun menuju negeri orang Kanaan, orang Het dan seterusnya, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Negeri ini tidak akan datang kepada orang Israel kalau mereka tidak mau dituntun keluar dari Mesir menuju negeri itu. Orang percaya akan menikmati hidup yang berlimpah susu dan madu, tetapi mereka pun harus mau keluar, dituntun oleh Tuhan. Dan ini rancangan Allah, rancangan yang baik, bukan rancangan kesengsaraan, tetapi jalan hidup dalam pola yang lama. Kalau saudara mau hidupnya penuh dengan harapan dari iman, ya jangan hidup dengan pola hidup lama dalam hidup yang baru. Harus dengan hidup yang baru, pola yang baru. Yang kedua, perhatikan saudara, Matius 21. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sudah percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Perkataan Yesus kepada orang-orang Israel, ahli Taurat, guru-guru Taurat di Israel, mereka para tua-tua Israel. Di dalam bait Allah, Yesus mengajar seperti ini. Waktu yang mencoba mencelikan orang-orang Israel, sesungguhnya mereka berkeluh kesah tentang penjajahan Romawi. Allah mengindahkan, Allah mendengar. Tetapi kata-kata Yohanes sudah berkata supaya kamu bertobat. Kamu tidak mengindahkan. Justru orang-orang Sunda, para pemungut cukai, mereka percaya. Saudara, Allah ingatkan, kamu tidak menyesal. Kamu tidak menyesal. Kamu tidak juga percaya kepadanya. Mereka mengharapkan berkat tetapi tidak mau berjuang untuk menyongsong berkat itu. Mereka mengharapkan kebebasan tapi tidak mau buka diri terima kebebasan itu. Mereka mengharapkan Allah datang memindahkan mereka ke surga. Harapannya seperti ini? Tidak. Allah mendampingi mereka bertobat dari jalan hidup yang lama untuk ikut Yesus. Sayang mereka tidak melakukan. Mereka yang mau jadi penikmat berkat tanpa mau bersusah-susah. Perhatikan yang ketiga. Yohanes 20:29. Kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Rupanya Thomas ini mewarisi sifat Israel. Thomas mewarisi sifat percaya hanya kalau ada tanda, ada mujizat. Thomas mewarisi sifat Israel yang tidak mudah percaya hanya karena pemberitaan, tetapi dia bukti itu tidak salah.
Tetapi kalau sekedar percaya karena melihat saja, tanpa mengerti dengan sungguh-sungguh, maka iman kita bukan iman yang tangguh. Saudara kan belajar. Bapak Ibu, perkembangan teologi saudara. Ada banyak teologi yang berkembang. Teologi kemakmuran, teologi kesehatan, healing dan sebagainya. Artinya apa? Orang-orang terus mulai bersikukuh. Kalau kita punya iman maka kita akan kaya. Kalau kita punya iman maka kita akan sehat. Kalau kita punya iman maka kita dengan masa-masa yang berat atau penderitaan. Tidak, tetapi tidak seperti itu. Perhatikan. Waktu seorang Bartimius yang buta, lalu orang berkata, ini Bartimius buta. Muridnya tanya pada Yesus, ini yang dosa siapa? Bapaknya, ibunya, leluhurnya, atau dia yang dosa? Artinya Bartimius dikendaki Tuhan buta. Tuhan berkata, tidak ada yang salah, tetapi supaya pekerjaan Tuhan dimuliakan. Kalau kita mengalami penderitaan, tidak ada yang salah. Ayub tidak salah, tetapi yang menderita. Betul ya? Dikatakan dia orang yang paling saleh di dunia, tidak punya kesalahan, tapi dia menderita. Apakah karena Allah mengendaki? Ya, Allah mengendaki. Penderitaan yang seizin Allah. Waktu iblis melihat, dia berkata, andai kata dia mengalami sengsara, pasti akan berpaling dari kau. Allah berkata, kamu boleh sembuh tubuhnya, tapi tidak boleh sentuhnya. Bapak Ibu saya kasih, penderitaan sesungguhnya menyiapkan kita menjadi pejuang mereka. Kita tidak diminta jadi penerima mereka. Yang terakhir saudara, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak tahu besok seperti apa. Siapa menyangka saudara? Kalau tahun 2020 kita mengalami seperti ini, siapa yang menyangka? Betul? Kita sudah punya tarik-tarik. Contohnya gereja kita punya tarik-tarik program kegiatan gereja. Kita akan buat ini, buat KPWD, kita akan ngumpul dan seterusnya saudara. Sudah dibuat demikian demi anggaran, sudah ketahui, sudah disusun waktu rapat gereja. Ya sudah dibuat seperti itu. Kita siap, tiba-tiba boom, corona datang tanpa diundang dan pulangnya tidak segera pulang, ya masih mau bercokol gitu. Ini gambaran siapa yang menyangka? Dan tahun 2021 siapa yang tahu tentang hidup kita? Apakah saudara sudah tahu bahwa besok saya akan begini, pasti akan begini? Kita tidak tahu saudara. Tetapi jadi Tuhan bahwa aku akan menuntun kau keluar dari kesengsaraan. Ini harus diyakini. Tuhan tidak mengendaki kita di dalam kesengsaraan yang berkepanjangan. Waktu Israel dibuang, itu punya dipakai 70 tahun, lalu akan kembali ke sana. Waktu Israel dibawa masuk ke kanan itu pun dibatasi 40 tahun, kamu akan dibawa ke sana. Semua dibatasi oleh Tuhan karena Allah mengerti batas kekuatan kita. Sebabnya Allah berkata pencobaan yang kita hadapi itu adalah pencobaan biasa. Allah mengerti batas kita. Kita tidak akan dicobai melampaui kekuatan kita. Yang Allah mau adalah kita harus meyakini bahwa hari esok itu selalu baik bersama dengan Tuhan. Amin. Kita yakini, jangan merasa sesok lebih. Beriman kita harus mulai dibangun saat ini. Saya melihat, mari saudara kita bangun. Membangun kembali jati diri kekristenan kita. Apakah saya seorang Kristen yang benar? Aku tidak selalu. Apakah saya itu pejuang berkat atau saya penikmat berkat selalu? Dalam pekerjaan, apakah selalu saya menjadi pejuang supaya gereja kita menjadi keluarga besar? Apakah saudara penikmat gereja menjadi keluarga besar? Apakah saudara berjuang untuk sebuah pelayanan atau menjadi penikmat sebuah pelayanan?
Dalam hidup, apakah saudara hanya mau menjadi penerima berkat saja, tetapi tidak menjadi pejuang berkat? Panggilan kita adalah keluar dari sengsara, tetapi saudara tidak hanya cukup berdiam diri, saudara harus melakukan apa yang Tuhan mau. Aku akan menuntunmu. Kata menuntun berarti berjalan bersama dengan yang menuntun, saudara. Kalau Allah menuntun ke barat, kita akan ke barat juga, ikut. Bukan kita berdiam diri, tidak. Berjalan bersama dengan Tuhan. Aku akan menuntunmu menuju ke tanah perjanjian, ke negeri yang berlimpah sesudah. Mari nikmati hidup yang sudah Tuhan siapkan. Tahun 2021, 2020 biarlah itu menjadi kenangan yang mengingatkan kita pernah melewati masa-masa. Dan sekarang kita akan memasuki tahun yang baru, hari-hari yang baru. Kita tidak tahu yang terjadi, tetapi tidak pernah kita harus berhenti untuk mengharapkan campur tangan Tuhan dan kebaikan. Saudara, waktu saudara ke pemakaman, untuk apa saudara? Untuk apa? Ada sebuah pertanyaan, kenapa orang ke pemakaman? Ada yang berkata juga, ngapain kita ke makam? Gak perlu. Toh kita itu yang penting rohnya sudah ada di surga dan surga. Apakah ke pemakaman itu tidak diperbolehkan? Boleh saja. Ke pemakaman itu untuk apa? Mengenang. Ya, saya pernah punya orang tua. Ini yang dulu melahirkan orang saya. Bukan berarti kita anti tidak, tapi ya. Tetapi itu sebagai pengenang. Bukan kita minta berkat, berdoa di makam, bukan itu. 2020 seperti itu. Untuk mengenang saja, kita pernah melewati masa-masa itu. Tetapi sekarang kita akan masuk ke tahun 2021. Kita tidak tahu yang terjadi, tetapi yakin Tuhan menuntun kita menuju hari-hari yang limpah dengan susu dan madu. Tetapi jangan hanya mengharap, tetapi apa? Berjalan bersama. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami meyakini tahun yang sudah lewat, tahun yang penuh nikmat dan sekalipun kami lewati dengan liku-liku suasana yang memeras air mata, memeras pikiran kami, bahkan juga membuat miris hati. Tetapi kami yakin Tuhan berkenan atas tahun itu bagi kami. Itu tahun yang mendewasakan kami, tahun yang semakin menunjukkan sebatas mana iman kami dari Bapa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk penyertaan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah melewati tahun-tahun yang berat itu bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada banyak kehilangan, kami kehilangan orang-orang yang kami kasih di tahun kemarin. Kami kehilangan berkat-berkat jasmani di tahun kemarin. Kami kehilangan banyak hal di tahun yang kemarin. Tetapi kami yakin Allah sedang menuntun kami keluar dari tahun penderitaan, tahun sengsara itu, menuju pada tahun dan hari yang penuh dengan susu. Allah mengajar kami tidak hanya terpekur, berdiam diri di rumah, merindukan semua mujizat yang terjadi, tetapi Allah menuntun kami, Allah membawa kami untuk melewati hari-hari menuju hari-hari yang baik. Bentuk kami Tuhan menjadi pejuang iman, tidak hanya menikmat, tidak hanya mengharapkan berkat Tuhan, tetapi orang-orang percaya yang menyongsong berkat itu.
negeri yang limpah susu dan madu itu sudah Tuhan jamin akan kami nikmati. Kami harus keluar dari suasana yang lama. Kami harus keluar dari pola hidup kami yang lama, supaya kami layak melewati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap masuk dalam perjamuan. Perjamuan yang mengajak kami untuk membarui komitmen kami, membarui keimanan kami, membarui semangat kami, membarui pengabdian kami, membarui penyerahan diri